Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Drima Putri dengan NIM 2310830012. Di sini saya akan menjelaskan keadaan Islam sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW dan sesudah adanya Nabi Muhammad SAW. Di sini mungkin sudah banyak kita ketahui perbedaannya itu seperti apa, mulai dari cara sosialnya, kepercayaannya, dan lain sebagainya. Namun di sini saya hanya menjelaskan 3 poin penting, yaitu yang pertama, kepercayaan dan agama sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar masyarakat Arab adalah penyembah berhala atau politisme. Ka'bah di Mekah dulu dijadikan tempat penyimpanan ratusan patung berhala. Ada juga beberapa komunitas kecil yang menganut agama-agama lain seperti Yahudi, Nasrani, dan Zoroastrianisme. Tetapi mereka adalah minoritas. Yang kedua ialah sosial dan moral. Banyak praktik-praktik tidak bermoral seperti perjudian, perzinahan, dan perbudakan. Posisi wanita saat itu sangat rendah. Bayi perempuan sering dibunuh karena dianggap sebagai aib keluarga. Kekerasan dan peperangan antara suku sering terjadi. Suku-suku itu hidup dalam permusuhan yang berkepanjangan tanpa sistem hukum yang jelas. Yang ketiga, ekonomi dan politik. Sistem ekonomi dan politik dikuasai oleh orang-orang kaya yang sering menindas orang-orang miskin. Tidak ada pemerintahan pusat yang terorganisasi. Setiap suku memiliki kepala sukunya sendiri dan tidak ada hukum yang berlaku untuk semua. Adapun sesuatu yang terjadi ketika adanya Nabi Muhammad SAW ialah sama seperti tadi, 3 hal tadi, yaitu kepercayaan dan agamanya, sosial dan moral, ekonomi dan politiknya mulai berubah. Yang pertama, kepercayaan dan agamanya. Nabi Muhammad menyebarkan ajaran tauhid atau monoteisme, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ia menghapuskan penyembahan berhala. Islam berkembang pesat dan menjadi agama dominan di seluruh Jazirah Arab. Dia membawa pesan keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan. Yang kedua ialah sosial dan moral. Ajaran Islam menekankan persaudaraan, persamaan hak, dan kewajiban antara umat manusia, terlepas dari suku, warna kulit, atau status sosial lainnya. Wanita saat itu sangat dimuliakan. Wanita diberikan hak-hak yang lebih baik, termasuk hak untuk memiliki properti dan hak dalam pernikahan, atau praktik-praktik seperti pembunuhan bayi perempuan tidak ada lagi. Dan budak ataupun kejahatan-kejahatan di saat itu dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah ekonomi dan politik. Islam memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi yang lebih adil seperti zakat untuk membantu yang miskin dan mengurangi kesenjangan sosial. Sistem politik berubah dengan terbentuknya negara Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan dilanjutkan oleh para khalifah. Ini membawa stabilitas dan hukum yang berdasarkan syariah yang berlaku untuk semua tanpa memandang suku ataupun status. Kedatangan Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah masyarakat dari kondisi keterbelakangan dan ketidakadilan menuju masyarakat yang lebih teratur, adil, dan berbasis prinsip-prinsip kemanusiaan serta ketuhanan yang diajarkannya, memberikan fondasi yang kuat perkembangan peradaban Islam yang nantinya mempengaruhi dunia secara luas. Mungkin itu saja cerita singkat yang bisa saya sampaikan tentang kisah ataupun cerita yang terjadi sebelum adanya Nabi Muhammad dan sesudah adanya Nabi Muhammad. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.